Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang pengolahan limbah cair industri lensa kacamata. Video ini atau tugas ini disusun oleh saya sendiri, saya Milenia Valureng, dan kedua teman saya, Aninda Lestari. Halo Ninda, dan Hafizah Ismidini. Hai Din. Skala pencemaran lingkungan oleh air limbah saat ini sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Kemudian untuk beban polutan organik yang dibuang ke lingkungan sudah di luar daya dukung lingkungan, di mana alam atau lingkungan sudah tidak mampu lagi melakukan pengolahan air limbah secara alami. Nah, untuk industri lensa kacamata merupakan industri yang bergerak dalam bidang pembuatan kacamata. Industri ini dalam melakukan kegiatannya menggunakan air bersih untuk keperluan proses produksi maupun untuk keperluan domestik seperti kamar mandi, cuci-cucian, dapur, toilet, dan tempat ibadah. Nama industrinya sendiri adalah industri lensa kacamata di kawasan pergudangan yang berlokasi di Jalan Cakung Cilincing nomor 23 RT 3 RW 3 Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kemudian untuk lokasi analisa laboratorium, yaitu berada di Laboratorium Analitik Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah BPPT, kawasan Puspitek, Tangerang Selatan. Maksud dilakukannya evaluasi ini adalah dilakukan kegiatan analisa karena industri lensa kacamata dalam melakukan kegiatannya menggunakan air untuk kebutuhan domestik maupun untuk kebutuhan proses produksi, sehingga industri ini menghasilkan air limbah yang harus diolah agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah untuk menghilangkan parameter pencemar yang ada di dalam air limbah sampai batas yang diperbolehkan untuk dibuang ke badan air. Produk yang dihasilkan industri lensa kacamata, yaitu kacamata hitam, kacamata baca, kacamata frame, kacamata pelindung, kacamata terapi, lensa, dompet kacamata. Kemudian proses produksi industri ini dalam melakukan kegiatannya menggunakan air bersih untuk keperluan proses produksi maupun untuk keperluan domestik seperti kamar mandi, cuci-cucian, dapur, toilet, dan tempat ibadah. Air limbah atau air sisa hasil kegiatan industri lensa kacamata mengandung polutan sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu dan cara pengolahannya pun perlu disesuaikan dengan karakteristik dari polutan yang ada pada limbah tersebut. Ada proses produksi yang kedua, air limbah hasil kegiatan industri lensa kacamata di samping mengandung bahan organik juga mengandung bahan kimia. Bahan kimia ini dihasilkan dari proses produksi dan proses pencucian lensa kacamata. Sebagian besar bahan kimia yang digunakan bersifat asam dan basa, sehingga pH air limbah yang dihasilkan bervariasi, terkadang bersifat asam hingga pH air limbah mencapai 5-6 dan terkadang bersifat basa dengan air limbah mencapai 7,5 sampai 8,5 tergantung pada proses produksi lensa kacamatanya. Proses yang menghasilkan limbah. Secara garis besar, proses yang menghasilkan air limbah dari industri lensa kacamata dibagi menjadi dua, yaitu air limbah domestik, air limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari meliputi toilet, dapur, dan kantin, kamar mandi, dan air cucian pakaian. Kedua, air limbah industri. Air limbah ini dihasilkan dari kegiatan proses produksi dan pembilasan lensa kacamata. Limbah ini berwarna putih dan memiliki nilai TSS yang tinggi serta terkadang bersifat asam dan atau basa. Pada penelitian ini dapat terlihat bahwa dari hasil pengukuran, parameter-parameter yang meliputi pH, KMNO4, TSS, amonia, minyak dan lemak, senyawa biru metilen, COD, dan BOD tidak melewati baku mutu yang berlaku. Baku mutu yang digunakan untuk memonitor kualitas dan kuantitas air limbah influen yaitu adalah Pergub DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005. Selain itu dapat dilihat juga persen removalnya itu hampir semuanya melebihi dari 50%, bahkan banyak yang sampai 100%. Berikut adalah diagram alir untuk IPAL. Proses pengolahan air limbah industri lensa kacamata dilakukan dengan menggunakan kombinasi cara kimia
yaitu koagulasi dan flokulasi, serta biologi menggunakan biofilter. Tahapan awal dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari proses produksi ke dalam bak pengumpul. Kemudian dari bak pengumpul, air limbah dipompa dengan menggunakan pompa celup otomatis menuju bak ekualisasi. Di dalam bak ekualisasi ini diberi pengaduk dan sebuah motor untuk menggerakkan stik pengaduk. Pengadukan dilakukan secara kontinu sehingga air limbah menjadi homogen. Untuk menghilangkan polutan kimia dan mengurangi TSS yang ada, ke dalam air limbah ditambahkan bahan koagulan dan flokulan. Pada proses ini terjadi pembentukan flok, sebagai akibatnya ada penggabungan partikel-partikel bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif, sehingga membentuk agregat atau flok kecil. Adanya bahan flokulasi mengakibatkan flok-flok kecil tersebut bergabung menjadi flok yang lebih besar, sehingga mudah diendapkan di bak sedimentasi. Sedimen yang dihasilkan dari proses sedimentasi tersebut kemudian dialirkan ke dalam bak pengering lumpur. Sementara overflow air limbah dialirkan ke dalam reaktor biofilter yang dilengkapi dengan media tumbuk mikroba jenis sarang tawon. Di dalam reaktor biofilter terjadi kontak antara mikroba dengan polutan organik dan mengubah polutan organik dari senyawa yang bermolekul besar menjadi senyawa yang sederhana dan berkurang juga sifat toksiknya. Berikut adalah fungsi dari tiap unit pengolahan yang digunakan pada IPAL untuk limbah industri kacamata. Bak pengumpul berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari outlet, kemudian mengalir ke tangki ekualisasi yang berfungsi untuk mengatur debit air limbah yang akan diolah, serta menyeragamkan konsentrasi zat pencemarnya, agar homogen dan proses pengolahan air limbah dapat berjalan stabil. Kemudian dilakukan chemical treatment yang terdiri dari proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses pengadukan cepat dengan pembubuhan bahan kimia atau koagulan yang berfungsi untuk mengurangi gaya tolak-menolak antar partikel koloid, kemudian bergabung membentuk flok-flok. Sedangkan flokulasi adalah proses penggabungan partikel-partikel koloid setelah koagulasi yang membentuk flok-flok yang lebih besar dan mudah mengendap. Tangki pengendap berfungsi untuk memisahkan partikel tersuspensi dari air limbah secara gravitasi melalui pengendapan tanpa adanya penambahan zat kimia. Kemudian air limbah tersebut mengalir ke bak pengering lumpur yang mengeluarkan air lumpur melalui media pengering secara gravitasi dan penguapan sinar matahari. Kemudian unit biofilter merupakan salah satu alat proses yang penting digunakan dalam pemisahan dan penghilangan polutan organik dalam udara, air, dan air limbah. Kemudian, multimedia filter berfungsi untuk menyaring berbagai polutan di dalam air, antara lain lumpur, debu, pasir, logam berat, besi, kapur, dan polutan lainnya di dalam air. Kesimpulan dari pengolahan limbah cair untuk industri kacamata adalah: pertama, air limbah hasil proses produksi menghasilkan limbah yang berwarna putih dan memiliki kadar TSS yang tinggi serta nilai pH yang bervariasi. Selain itu, dihasilkan juga limbah domestik. Baku mutu yang digunakan yaitu Pergub DKI nomor 122 tahun 2005 tentang pengolahan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, proses pengolahan air limbah industri lensa kacamata terdiri dari bak pengumpul, tangki ekualisasi, chemical treatment, dengan kombinasi proses koagulasi dan flokulasi, tangki pengendap, biofilter, multimedia filter, dan bak biokontrol. Dan terakhir, proses pengolahan air limbah dapat menurunkan kandungan polutan yaitu BOD, COD, dan TSS hingga memenuhi baku mutu lingkungan. Sarannya yaitu untuk dapat memisahkan partikel-partikel kecil sebelum diendapkan, perlu dilakukan penetralan muatan terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan bahan kimia yang bermuatan positif. Review untuk unit pengolahan limbah cair industri kacamata yaitu
Parameter yang paling dominan pada limbah industri kacamata adalah TSS karena air limbah hasil proses produksi pemilasan kacamata memiliki warna putih dan nilai TSS-nya tinggi. Kemudian, TSS dapat dikurangi kadarnya dengan penambahan bahan flokulan dan koagulan pada unit chemical treatment. Terakhir, chemical treatment bekerja dengan cara memisahkan partikel-partikel kecil dengan melakukan penetralan muatan, yaitu dengan menambahkan bahan kimia yang bermuatan positif yang berfungsi untuk mengganggu stabilitas suspensi partikel bermuatan negatif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.